Siang Pak Menko. Ya, Oke Pak Menko. terima kasih teman-teman media, wartawan yang saya banggakan. Saat ini saya berada di stasiun kereta api Bekasi Timur bersama Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adianto. Hadir pula Direktur Sarana Prasarana PT KAI, Bapak Heru Kuswanto. Kemudian Kepala KNKT, Bapak Suryanto, dan tentunya para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Bapak Sumardi, dan tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi, juga Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo. Yang intinya pertama, saya selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kita semua tentunya berduka atas insiden kecelakaan kereta api tadi malam. Tentunya kita mendoakan kepada korban, semoga husnul khotimah dan diterima segala kebaikannya selama hidup di dunia. Dan tentunya juga kita doakan semoga keluarga ini tinggalkan diberikan ketabahan. Sekaligus yang paling utama tentunya adalah melakukan evakuasi terhadap korban, dan itu sudah dilakukan. Bisa dikatakan semua sudah berhasil dievakuasi, dikeluarkan dari gerbong yang tertabrak tadi malam. Dan update sampai dengan jam 1 siang tadi, ada 15 orang yang meninggal dunia dan 88 orang yang masih dirawat. Termasuk ada 3 yang tadinya terjepit bisa kita evakuasi dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Dan tentunya sekali lagi kita berupaya maksimal untuk melakukan penanganan secara medis agar bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih dirawat saat ini. Jadi tahapan pertama itu evakuasi para penumpang. Dan yang kedua adalah proses recovery dari gerbong kereta yang mengalami tabrakan. Dan tadi saya lihat di bawah memang masih diupayakan agar sore ini benar-benar bisa diangkat atau diangkut dari rel kereta, yaitu gerbong yang KRL, gerbong khusus wanita KRL, yang saat ini sekali lagi masih dalam proses evakuasi atau recovery. Nah, jika ini sudah bisa dituntaskan, maka sebetulnya tahapan berikutnya adalah normalisasi rute kereta KRL dan semua yang terdampak akibat insiden tadi malam. Ini juga yang sedang dikawal oleh PT KAI dan semua berupaya agar prosesnya cepat tapi juga tuntas. Mengapa kita tidak ingin terjadi gangguan-gangguan berikutnya, termasuk setelah berhasil diangkut semua. Menurut penjelasan dari KAI tadi, perlu ada pengecekan lagi terkait dengan listrik atas, aliran atas, listrik aliran atas. Ini juga harus dipastikan bisa beroperasi secara normal kembali. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tadi sudah juga secara langsung datang ke lokasi, ke Bekasi ini, tentunya kami semua juga ingin terus melakukan pembenahan, evaluasi, dan koreksi yang menyeluruh
pada tingkat strategis, tapi juga pada tingkatan operasional dan teknis. Sebenarnya kita sudah mengidentifikasi sejak awal bahwa masih cukup banyak lintasan sebidang, di mana rel kereta ini juga bersamaan dengan jalur transportasi darat, artinya jalan crossing dengan rel kereta. Kita akan investigasi, dan saya belum bisa menjelaskan secara final karena KNKT lah yang nanti memiliki otoritas untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Apa penyebab sebenarnya? Dan langkah-langkah yang harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden serupa yang fatal seperti tadi malam. Dan kami akan mengawal proses ini, dan tadi saya sampaikan kepada KNKT agar dilakukan secara transparan, seutuh-utuhnya, karena tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Sekaligus tentunya kita identifikasi apa saja yang bisa segera kita lakukan. Misalnya, terhadap masih cukup banyaknya lintasan sebidang tadi, kita harus memastikan setiap titik perlintasan kereta itu harus ada pengamanan, harus ada petugas yang menjaga. Dan tentunya pada tahapan berikutnya kita harus menghadirkan solusi infrastruktur. Apa yang dinamakan sebagai solusi infrastruktur selain pengamanan tadi? Artinya jika memang ada sejumlah lokasi yang benar-benar strategis karena padat sekali, bukan hanya telah mengakibatkan kemacetan yang parah dalam trafik sehari-hari, tapi juga tadi berpotensi pada bahaya yang menyebabkan maut. Tadi misalnya Pak Wali Kota sudah menyampaikan, sebetulnya sudah ada yang direncanakan sebelum kejadian ini, tetapi memang masih butuh proses. Saya minta dan saya ingin mendorong untuk mempercepat semuanya, karena memang misalnya untuk membangun flyover sehingga tidak lagi ada lintasan sebidang, ini perlu penyiapan tata ruangnya, lahannya. Ini juga membutuhkan proses. Lalu pembangunan flyover itu sendiri. Barulah setelah itu ada perubahan sistem traffic yang kita kelola dengan baik, menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan lainnya di kemudian hari. Sekaligus bisa menutup sejumlah lintasan sebidang lainnya jika flyover tersebut misalnya sudah hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi teman-teman sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa kejadian semalam, insiden ini bukanlah sesuatu yang ringan. Ini sesuatu yang serius, dan pemerintah ingin segera mempercepat segala upaya untuk bisa menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan serupa. Dan memang pada akhirnya kita berharap sebetulnya kalau sektor kereta api ini bisa kita benahi secara terus-menerus, artinya yang sudah baik selama ini kita apresiasi dan kita pertahankan, tetapi terkait dengan situasi yang menyebabkan kecelakaan seperti ini benar-benar harus kita lakukan pembenahan secara menyeluruh. Sistemnya, teknologinya, tata kelolanya, kemudian emergency response terhadap situasi yang memang membutuhkan keputusan dan tindakan yang cepat. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman sekalian. Terima kasih telah hadir secara langsung dan terus meliput perkembangan di lapangan. Mudah-mudahan ada progres yang baik dan laporannya kami tunggu, Pak Kepala, dan semua akan memberikan support. Sekali lagi kami ingin hadir dengan solusi yang lebih menyeluruh dan jangka panjang sifatnya. Bukan hanya di Bekasi, bukan hanya Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia. Ini adalah keselamatan yang harus kita utamakan bagi masyarakat dimanapun berada. Terima kasih. Pak Menko, ada target nggak kepada PT KAI untuk evakuasi? Mengingat kan ada ribuan orang yang biasanya juga menggunakan stasiun ini gitu sebagai akses. Ya, tadi saya mendapat penjelasan. Sebetulnya diharapkan sekitar jam 4 begitu, sampai dengan jam 5 ini bisa kembali terjadi normalisasi, ya. Tapi ya kita lihat
prosesnya memang masih membutuhkan segala upaya. Tadi saya lihat sudah banyak sekali petugas KAI yang siap melakukan atau sedang melakukan proses recovery ini, dan mudah-mudahan sore ini, malam ini sudah bisa normal kembali. Khusus KA jarak jauh kan baru sampai stasiun Bekasi ya. Nah ini akan dilanjutkan biar misah, nggak nyatu sama KRL gitu. Jarak jauh sama KRL kan masih sama Pak. Ya. Double track Pak. Apa? Double track. Ya. Nanti bisa dijelaskan secara lebih teknis oleh Kementerian Perhubungan yang memiliki kebijakan atau roadmap yang sudah disiapkan juga. Tapi yang jelas kita juga ingin memastikan double track atau double track itu benar-benar bisa memenuhi demand atau kebutuhan dari besarnya jumlah pengguna kereta KRL setiap harinya. Ya, ini akan menjadi bagian utuh dari evaluasi nanti untuk kita sempurnakan roadmap pengembangan KRL maupun kereta lainnya. Biaya sendiri berapa Pak biayanya? Biayanya Pak, biaya infrastruktur untuk bypass itu. Iya, infrastruktur akan terus kita hitung, ya. Artinya setiap daerah, setiap lokasi membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Ya, nanti akan kita hitung dulu, tidak bisa saya sampaikan di sini. Tentunya ada elemen lahannya, pembangunan fisiknya, sampai dengan tata kelola jika itu sudah digunakan. Ya. Makasih ya. Pak Menko ke rumah sakit ya soalnya. Silakan kalau yang lain lanjut. Pak Menko ke rumah sakit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.